Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah Channel Debat Iman dan Logika yang semoga selalu dilimpahi rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami terus berusaha untuk menghadirkan diskusi lintas agama antara Islam dengan agama di luar Islam dari sumber API, yaitu Apologetika Islam Indonesia, yang insya Allah dapat memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Baiklah sahabat Filah Channel Debat Iman dan Logika, jika suka dengan acara channel ini, jangan lupa bantu kami untuk subscribe, like, share dan komen, dan aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video yang terbaru dari kami. Semoga kebaikan sahabat Filah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan amal jariah. Mari kita dengarkan tanya jawab, debat dan diskusi berikut ini. Selamat mendengarkan. Jazakumullah khairan katsiran, syukron. Bang Handi juga nggak nongol malam ini. Bisa Oke, jadi. ada Rasmi di Oh, sini. ini ada si Rasmi, silakan saya diem. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya. Boleh saya bertanya? Bleh. Saya mau tanya di Alkitab kan dikatakan di Kejadian Allah menciptakan manusia itu sesuai gambar dan rupa Allah gitu ya kan, menciptakan Adam gitu ya kan. Ya. Terus kalau di Al-Quran yang saya tanya, di Al-Quran apa seperti itu juga? Enggak. Terus di Al-Quran seperti apa bunyinya? Adam diciptakan sama seperti Nabi Isa alaihissalam diciptakan. Jadi penciptaan Adam itu sama seperti penciptaan Nabi Isa. Bukan Adam dicipta sama seperti Tuhan. Karena Tuhan itu tidak sama seperti manusia. Kalau manusia serupa dengan Tuhan, nah manusia itu ada dua rupa, ada perempuan, ada laki-laki. Yang mana nih? Kan apakah Bapak gini, itu laki atau perempuan atau tengah-tengah? kan gini kan, Allah menciptakan Adam, manusia pertama itu sesuai gambar dan rupa Allah kan gitu kan. Itu manusia pertama gitu ya. Dan di Alkitab dikatakan manusia itu dibentuk dari tanah, dibentuk sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan sementara kalau Yesus itu kan itu sudah zaman kedua gitu. Yesus lahir ke dunia itu bukan, sudah sangat berbeda penciptaan Adam dengan penciptaan Yesus gitu, sangat berbeda gitu. Karena kan kalau Yesus kan manusia itu sudah banyak. Yesus lahir ke dunia, manusia sudah banyak di dunia gitu. Masa sama dengan penciptaan Adam, manusia pertama di dunia? Iya samalah, sama-sama diciptakan. Yesus dicipta, betul? Yesus bukan dicipta Yesus. Jadi dia apa? Yesus ini diapai? Di blender. Lahir menjadi manusia, Ya itu dikandung dari Roh diciptakan Kudus. menjadi manusia. Berarti dia dicipta menjadi manusia. Iya, dilahirkan dikandung dari Roh Kudus gitu loh. Nah, Kan berarti dia bukan maksud anak Bapa, tapi dia anak Roh. Maksud saya Adam kan itu kan sudah ada manusia kan, sementara Adam manusia pertama belum ada manusia gitu loh. Maksud saya. Berarti lebih hebat Adam daripada Yesus. Yesus dikandung di perut, sementara Adam tidak.
Oh, hebat mana? Itu dia makanya yang saya tanya kan. Adam dibentuk dari tanah sesuai gambar dan rupa Allah gitu kan. Dan dihembuskan napas kehidupan ke lubang hidung Adam, makanya dia hidup menjadi manusia kan gitu. Terus? Yang saya tanya, Apa tuh? gini ya, Bang Bima, kan saya juga adalah sikit-sikit belajar agama Islam gitu kan. Iya. Kan kalau orang abang kan bilang tuh Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan gitu ya kan. Iya. Gini loh, gimana bilangnya ya kan, sesuai gambar dan rupa Allah, berarti kan Adam itu gambar serupa dengan gambar dan rupa Allah kan gitu. Tidak mungkin lah. Tuhan itu tidak serupa dengan Adam. Kalau Tuhan serupa dengan Adam, berarti Tuhan punya Segambar. keterbatasan. Segambar dan serupa, bukan dengan sama dengan kekuasaannya beda. Ya, Adam bisa nggak itu kakinya berputar ke belakang? Nggak bisa kan? Kan dikatakan ketika segambar Adam dan serupa. Emangnya ada ayatnya Allah berputar kakinya ke belakang? ya, karena itulah kemudian Kan tidak nggak serupa ada dengan ayatnya. makhluk. Kalau Adam nggak ke ada depan bisa ayatnya. nggak? Kalau Adam maju ke depan, berjalan ke depan, bisa nggak dalam waktu yang bersamaan dia juga mundur ke belakang? Bisa nggak? Tetapi Allah juga nggak ada melakukan hal kayak gitu. Berarti tidak serupa kalau begitu, karena Allah itu maha kuasa. Adam tidak maha kuasa dia. Dan kalau misalnya Anda menyetarakan Adam dengan Tuhan, berarti Tuhan punya lambung, Tuhan punya usus. Ya, itu dia yang saya tanya. Berarti tidak Kan serupa. pernah saya sama kan, segambar dengan serupa itu kan berarti sama dong fisiknya. Gambar berarti gambar fisiknya sama. Nah, kan berarti gitu. kitab Anda salah kalau begitu. Kitab Anda yang salah, karena Tuhan itu tidak serupa. Masa ada Tuhan kayak begitu? Berarti dia punya lambung, punya usus gitu. Ya seperti karena kan dikatakan Loh. segambar dan serupa. Adam sakit perut kalau dia salah makan, jadi Tuhan juga makan gitu. Kan di dunia manusia makan, dan dikatakan di surga jauh lebih nikmat daripada dunia. Berarti Mungkin menurut- di surga lebih enak dari dunia. Berarti kan gitu. menurut saudari ini Tuhan itu makan, minum, tidur, gitu, bersetubuh. Bukan kalau bersetubuh, kukatakan tidak, karena kan sama kami buah-buah roh itu tidak ada nafsu. Nah, terus kenapa mau serupa kalau begitu? Ternyata nggak sama. Gambarnya dan rupanya loh Bang, gambar Iya. dan rupanya Loh, tadi yang katanya sama. tadi katanya makan. Kalau Kalau makan, masalah kebiasaan sehari-hari dan kuasa kan nggak ada dikatakan, hanya dikatakan segambar dan serupa, kan itu doang. berarti kalau begitu Tuhan Anda ingin melihat ke belakang, dia menengok gini, dulu. yang saya tanya gitu ya kan, berarti Allah kami sama seperti gambar dan rupa kami, karena Adam manusia ya, tidak ya pasti seperti kita manusia gitu kan. Iya, jadi kalau misalnya Jadi Tuhan yang Anda saya ingin, tanya- jadi Tuhan Anda yang ketika saya ingin tanya- melihat ya. ke belakang, menengok dulu ke belakang gitu. Gini, yang saya tanya, apakah Allah kita sama gitu? Tidak sama, Tuhan Anda manusia. Segambar dan serupa dengan Adam, itu yang Tidak. pengen saya tahu. Tidak, hanya Tuhannya Kristen yang serupa dengan Adam. Kalau Yahudi tidak, Tuhannya Yahudi tidak sama dengan Adam. Jadi bagaimana penciptaan Adam di dalam Al-Quran? Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turaba summa qala lahu kun fayakun. Jadi dia dicipta sama seperti Isa dicipta, berasal dari tanah, habis itu ditiupkan ruh, dah selesai.
Nabi ini Isa, Yesus ya, Yesus aku katakan ya, Nabi Isa aku nggak tahu persis sama nggak Nabi Isa yang punya orang Muslim sama Yesus kami, aku nggak tahu ya itu sama atau tidak. Saya katakan di sini Yesus saja ya. Kalau Yesus kan lahir sudah memang di dalam rahim Maria, bukan dicipta dari tanah bang gitu. Ya, terus Saripati yang jadi tubuhnya itu dari mana? Itu kan dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus merasuk ke tubuh Maria dan Salah, ya mengandung Maria Yesus. bukan Roh Kudus. Roh Kudus masuk ke tubuh Maria dulu bang, baru Maria mengandung. Makanya dikatakan dikandung dari Roh Kudus. Maria kan hanya melahirkan. Roh Kudus itu datang hanya untuk memberi informasi kamu akan hamil. Bukan, itu yang memberi informasi itu malaikat Gabriel bang. Nah, itulah Roh Kudus. Bukan, beda Roh Kudus sama malaikat Gabriel beda. Masa sih? Ya beda. Coba di mana dalilnya? Roh Kudus dengan itu beda. Karena kan di Matius 1 ayat 21 kan dikatakan Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Sesudah Maria mengandung dari Roh Kudus, apakah sesudah Maria mengandung kan Yusuf tahu, Yusuf tunangan Maria kan tahu dia mengandung. Padahal orang itu kan tidak ada, belum menikah dan belum berhubungan badan kan. Maksudnya gitu. Maria mengandung dari Roh Kudus, maksudnya apa? Maria dihamili oleh Roh Kudus atau gimana? Bukan dihamili, makanya merasuk ke tubuh Maria. Roh Kudus itu merasuk ke tubuh Maria. Kan Roh Kudus itu kan roh, kan bisa memasuki tubuh manusia gitu kan. Dan Maria kan perawan suci dan hatinya suci gitu ya. Makanya Maria itu dipilih Allah menjadi ibunya Yesus gitu. Berarti Maria kerasukan roh. Ya, kata kasarnya seperti itu. Kalau Yesus dikatakan mengandung dari Roh Kudus, berarti Yesus ini anaknya Roh Kudus. Iya. Berarti bukan anaknya Bapa. Karena Roh Kudus kan Allah Roh Kudus juga, itu kan dikatakan Allah juga. Jangan salah ya, jangan katakan Tuhan 3, Tuhan 1. Hanya Allah, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kalau Tuhan tetap satu. Itu Allah bang, Allah bukan Tuhan. Kalau Tuhan di Alkitab pun dikatakan satu, Tuhan satu. Di Alkitab dikatakan Tuhan satu. Iya, Tuhannya Yahudi satu, Tuhannya Kristen 3. Enggak, Tuhan satu di Kristen. Coba katakan, tiada Tuhan selain Yesus. Coba. Ya, karena Tuhan itu Yesus. Nah, coba dulu. Itu dia. Ya, coba katakan, tiada Tuhan selain Yesus. Berani nggak? Yesus itulah Tuhan itu. Iya, bang. coba Kenapa katakan, bang tidak ada Tuhan selain Yesus. Berani nggak? Ya. Bukan, itu salah bang. Tuhan itu katanya, Yesus. Katanya gitu. Tuhannya satu. Coba katakan, ya, Tuhan satu-satunya Tuhan adalah Yesus. Coba. Kalau di Kristen bang, Tuhan itu Yesus. Cocok. Coba sebutkan, tidak ada Tuhan selain Yesus. Kenapa aku sebut itu? Karena Tuhan kami Yesus. Coba sebut kalau berani. Nggak mau. Karena yang lain cemburu nanti. Masih ada 2 Tuhan lainnya. Bukan Tuhan, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Itu sudah 2. Itu. Aku dan Bapa itu berapa? Aku dan Bapa adalah satu. Itu aku dan Bapa berapa oknum di situ? Kan gini bang, Yesus itu kan anak Allah yang itu anak lagi. turun dari Berarti surga. beda. Ada anak, ada Bapa, Kan berarti ada berapa?
Allah itu kan berkuasa, ya kan? Ya bisa dong. Kenapa abang nggak percaya kekuasaan Allah sementara Dia yang menciptakan langit dan bumi dan abang termasuk juga, menciptakan dan Yesus semua kan? manusia. Apakah Allah ini berkuasa menciptakan Yesus? Ya berkuasa dong. Makanya Yesus diciptakan, betul? Tetapi di situ dikatakan bukan diciptakan, Bang, tetapi Allah mengaruniakan anaknya. Nggak ada dikatakan Allah mengaruniakan itu Yesus, maksudnya gimana? gitu loh. Mengaruniakan itu maksudnya gimana? Memberikan anaknya ke dunia ini. Berarti kan sudah beda. Bukan satu, tapi dua. Karena kan Yesus itu sudah ada di sorga sebelum dunia dijadikan. Jadi berarti memang dari dulu Tuhan ada dua. Hanya diturunkan ke dunia, bukan diciptakan lagi gitu. Bukan diciptakan, tapi dikasih, diberikan. Berarti satu di bumi, gitu. Satu di surga. Dua kan? Karena Allah berkuasa kan gitu. Iya, jadinya dua kan? Satu di bumi, satu di surga, betul? Kenapa abang tidak percaya dengan kekuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi? Saya percaya, tapi saya tidak percaya Tuhan menjadi tiga. Saya percaya Tuhan itu maha kuasa. Bukan Tuhan. Tapi saya tidak percaya pencipta langit dan bumi menjadi tiga. Gak percaya saya itu ajaran Trimurti, ajaran pagan. Tuhan itu satu, Bang. Di Alkitab pun dikatakan Tuhan satu. Tapi buktinya Tuhan Anda tiga. Allah, Bang. Aduh, Allah sama Tuhan beda. Astagfirullahaladzim. Allah itu apa? Sama orang abangnya. Allah itu Tuhan, beda sama Allah kami. itu apa? Kalau bukan Tuhan, Allah itu apa? Ya Allah itu Allah yang bisa menjadi Tuhan, bisa menjadi Allah Bapa, bisa menjadi Allah Roh Kudus, gitu. Mulai. Ini namanya jurus kangkung. Intinya Tuhan Kristen itu tiga. Ada bernama Bapa, ada bernama Yesus, ada bernama Roh Kudus. Tiga Tuhan ente. Jadi jangan katakan satu. Tuhan itu satu. Tiga. Allah bisa menjadi tiga. Bisa jadi Allah Bapa, bisa jadi Allah Anak, bisa jadi Allah Roh Kudus. Bisa nggak menjadi lima? Jadi nggak ada di Alkitab dikatakan Tuhan tiga, tetapi Allah Bapa, Allah Putra, Allah 1 Yohanes 5 nomor 7. Di surga ada tiga yang bersaksi. Berapa yang bersaksi di surga? 1 Yohanes 5 nomor 7, ada berapa yang bersaksi di surga? Ada berapa yang bersaksi di surga? 1 Yohanes 5 nomor 7, ada berapa Tuhan Anda yang bersaksi di surga? Bisa nggak dua aja? Gak usah terlalu rame. Mereka nanti cakar-cakaran. Tuhan yang satu mau pesan kopi, yang satu mau susu, yang satu tua. Ributlah mereka. Tuhan Anda ribut, hancurlah dunia. Jadi jangan katakan Tuhan Anda itu satu. Tuhannya Kristen itu tiga. Sebenarnya 7. Tapi belum ketahuan empatnya ini merantau kemana. Gitu Bu Rasmi. Bu, Ibu, Bu, nakal juga ini. Tahan. Bibirnya yang bibir atasnya, tahan. Bibir bawah. Pelupuk mata kiri. Pelupuk mata kanan. Ya, lidahnya keluarin. Ya, lagi. Pak, jangan sedikit lagi. Ya. Hidung. Lepaskan tangannya dari hidung. Biarin aja, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja kok. Dengarkan ya, rasakan ya. Sekali lagi. Kenapa lidahnya keluar lagi? Masukkan kembali. Masukkan.
Oh mau. Nih lidahmu. Lagi sekali lagi. Enak rupanya lidahmu dipukul kayak gitu. Enak bang. Mau kabur bang tapi malu. Oh, Tuhannya 3 ngaku 1, gimana ceritanya? Tuhan Kristen itu 3, gak boleh 1 dia. Bahkan kalau kita lihat di Wahyu 5 nomor 6, Tuhan kalian itu ada 7. Inilah ketujuh roh. Disebut 7 di situ. Inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Bahkan 8 kan ada juga yang mengutus. Iya, kalau 1 yang mengutus, kalau banyak lagi yang di atas yang mengutus, bisa berada cucu Tuhan ente. Itulah dikatakan agama Anda itu agama animisme, penyembah roh-roh. Kenapa celananya dikasih melorot? Naikkan. Astagfirullahaladzim. Oi. Aduh, saat ini kenapa ibu ini? Rohnya dikasih melorot sengaja dia. Hei, astagfirullahaladzim. Ya, tunjang dorong. Nakal. Ini orang lagi debat, kenapa rohnya diangkat ke atas lalu didorong lagi ke bawah? Nakal ini. Ini pinggir jalan Bu Rosmi, bukan di rumah. Astagfirullahaladzim. Istrinya siapa ini? Bapak, kenal ibu ini, Pak? Pak, kenal dengan ibu ini? Bawa pulang. Nakal. Orang lagi nanya kok rohnya diangkat ke atas. Gimana sih? Bedarni, Bu Rosmi. Nakal. Tuhanku 1, tapi dan dia maha kuasa, makanya dia rubah jadi 3 pribadi. Yeay, dasar muridnya Cokorpedia.